Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,15%. Dengan total market cap mencapai di 2,67 triliun US dollars. Dan untuk hari ini Bitcoin dominance koreksi lumayan signifikan sebesar 0,51%. Sepertinya mulai menuju ke EMA 20 ya. Oke, kita bisa di sini untuk kondisi Bitcoin kemarin dengan jelas masih reject oleh struktur 84.000 dan lagi-lagi statistik kalau reclaimnya tipis fake out ya. Dan kemarin itu sampai menyentuh ke angka 79.900 ya, cukup bikin ini juga ya, cukup bikin kaget juga. Dan ini kalau kita hitung dari week ke week itu minusnya sampai 5%, tapi untungnya enggak, dia bounce di 80 ribuan dan daily close-nya di angka 81.000 lebih 79 USD ya. Tapi apa penyebabnya? Triggernya menurut gua adalah karena news kemarin. Lu bisa lihat sendiri, ini mulai ekstra panas di jam kemarin tuh setengah 8 kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Kemarin di setengah 8. Nah, kita bisa di sini di setengah 8. Nah, nih lihat. Ya tadinya kan cenderung flat ya, cenderung ya di situ-situ aja. Setengah 8, mulai ya. Drop. Nah, untungnya bounce gitu. Nah, ini terjadi karena dua data penting ini. Yang pertama adalah initial jobless claims dan juga PPI ya. Untuk PPI oke, dia tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, stays the same, zero aja ya. Dan ya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya sih lebih oke ya. Tapi initial jobless claim-nya kita bisa lihat di sini better than expected untuk USD ya. Nah, ini akhirnya membuat apa? Akhirnya ini membuat indeks dolar meningkat ya. Nah, saat indeks dolar meningkat seringkali ini menjadi hambatan untuk kripto begitu ya. Makanya kenapa waktu turun biasanya ada ya ada kecenderungan rally di risk on asset ya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kalau demand mereka bagus. Kalau demand mereka juga lagi drop, ya bisa sama-sama terjun payung begitu. Tapi dalam normal conditions ya, saat indeks dolar turun melemah itu adalah hal yang baik untuk risk on asset seperti kripto, saham dan kawan-kawannya. Termasuk even gold yang masuk ke safe haven ya. Tetap itu juga akan cenderung bagus kalau indeks dolar melemah ya. Next kita akan lihat dulu kondisi di weekly-nya. Untuk di weekly-nya sendiri, dia sekarang masih membentuk ya at least for now ya. Ini masih belum close. Close-nya kan masih dalam kasarnya 3 hari lagi lah ya, 3 hari kurang. Itu kalau sampai close seperti ini dia membentuk spinning top. Nah, spinning top itu bisa menunjukkan kebingungan di market ya, tapi lagi-lagi belum terjadi close, so santai aja, kita tunggu dulu aja. Dan kalau gue sih mungkin mau mengingatkan lagi aja, kita masih ada kemungkinan ya, bukan kemungkinan, tapi kemungkinannya justru lebih besar ada rally dulu ya, seperti yang terjadi di 2024 kemarin ya. Setelah jebol dari BSB, biasa rally dulu ya, di sini rally. Lalu kita ambil contoh lagi sebelumnya itu di sini jebol nih, waktu jebol ya, itu ada rally-nya dulu ya, ada rally dulu. Nah, gitu turun lagi membuat lower low-nya. Begitu. Jadi ya kita sih gini, kita siapin mental aja. Kalau sampai ya tiba-tiba nih rally, jangan terlalu gembira gitu ya. Jangan terlalu terbawa suasana begitu, karena di masa-masa ini setelah jebol BSB dan PAM, ini lu bisa lihat sendiri ya. Minggu pertama setelah dia jebol itu ngepam 8,95%. Minggu keduanya dia ngepam 12,06% ya. Dan bahkan sempat retest lagi ke BSB ya, tapi ya itu yang serem dari statistik ya, dia tetap ujung-ujungnya membuat lower low dan jebol lagi begitu ya. Nah, di masa-masa ini banyak yang nyerah nih, banyak sekali yang nyerah dan maki-maki gitu. Wah, kripto nih dasar tukang tipu. Bukan tukang tipu, lu nggak tahu statistiknya aja begitu ya. Dan kalau lu mau ngomong secara TA pun ya, nih ini kan low, lower high, lower low, ini masih lower high begitu loh. Ya cuman kalau pakai emosi gue ngerti. Ya kalau pakai emosi ya lah, baru ngepam berkali-kali masa tiba-tiba dibanding lagi. Nah, itu buat orang yang nggak ngelihat fakta data statistik, nggak ngerti TA begitu. Ya ini masih lower high. Selama masih lower high itu masih beresiko gitu. Cuman orang kebiasaan cuma ngelihat pokoknya plus berapa. Oh,
ngepam 12%. Udah nih momentum kuat. Nggak kayak begitu cara kerjanya. Ya, masih ada struktur, ya, ada statistik dari indikator tertentu. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak mau mikir, ujung-ujungnya jadi frustasi di market, begitu. Ya, oke itu aja yang gue ingin gue ingatkan. Ya, kalau sampai dia mulai rally dengan cukup kuat, jangan terlalu bawa pakai emosi, jangan ke bawa FOMO, gitu. Santai aja. Karena kalau sampai dia rally pun cukup besar possibility-nya itu adalah lower high. Seperti yang terjadi di sini, dan sekali lagi ya, gua ulang lagi. Di situ, lalu terjadi di sini, terjadi lagi di mana ya? Sini ya, lower high dulu nih, ya, lower high dulu. Lalu jebol lagi mana? Lower high lagi dan seterusnya. Ada nggak bang kasus khusus nggak kejadian lower high langsung naik ke atas? Ada ya. Kayak yang gue bisa kasih lihat tuh di sini nih ya. Waktu COVID, jebret ya. Dia drop di bawah, membuat lower low langsung, nggak pakai lower high dulu ya, nggak dikasih nafas sama sekali, langsung hancur turun ke bawah. Nah, recovery-nya langsung V-shape. Itu bisa-bisa aja ya, tapi jarang ya. Cuma terjadi yang gue tahu di sini, and then di mana lagi? Satu lagi tuh, nah di sini ya. Seret langsung. Sisanya ya ada lower high-nya dulu begitu ya. Bahkan lo bisa tarik mundur sampai ke sini tuh ya. Ada ya rata-rata kan ada lower high-nya dulu gitu. Ada mencoba untuk retest dulu ke resisten begitu. Ya intinya sih itu aja ya, jangan sampai ke bawah FOMO kalau sampai mulai terjadi rally gitu. Ya harus siap mentalnya bahwa ada possibility lanjut membuat lower low gitu ya. Oke. Next kita lihat dulu di XY. Untuk di XY kondisinya itu mulai ada ya penguatan ya. Kita bisa lihat di sini sepertinya mau retest ke 104,155 ya. Kita lihatlah dia mau retest ke sini atau enggak nanti ujung-ujungnya ya. Next, Bitcoin dominance mulai terjadi koreksi dan sepertinya mulai menuju ke MA20 ya setelah tanggal 10 dan tanggal 11 Maret kemarin terjadi dengan cukup signifikan ya. Nah setelah rally, lagi-lagi ya tidak ada rally yang sepanjang masa begitu. Pasti setiap rally ada koreksinya ya. Jadi ya hati-hati. Ya tapi kalau sekarang sih kalau gue perhatiin udah pada banyak yang nggak mau makan itu ya, makan bait altcoin season ya. Di tahun lalu ya bahkan di awal tahun masih banyak yang mau kemakan dengan iming-iming altcoin season 100x kayak mendadak begitu ya. Pengen 1000x, pengen 100x begitu ya. Ya siapa yang nggak pengen, tapi ya harus realistik gitu ya. Saat lu mengambil koin-koin atau token-token yang bisa punya potensi 1000 sampai 100x, lu harus siap juga bahwa duit itu bisa hilang 100% begitu ya. Nah, kalau semua porto lu isinya begituan semua ya, koin-koin yang bisa 100x semua katanya nih. Nah, berarti itu bukan investasi, namanya itu judi. Itu kalau semuanya ya, kalau ada sedikit, oke lah, lu berspekulasi sedikit gitu ya, cuma berapa persen dari porto. Tapi kalau porto lu semuanya adalah token-token, koin-koin yang berpotensi 100x, ya berarti itu potensi semua jadi 0. Nah, lu siap nggak? Nah, siap ya monggo. Tapi kalau gue sih nggak siap, karena gue mau berinvestasi bukan berjudi. Begitu ya. Oke. Balance sheet, nah masih sama sih kayaknya. Oh, mulai ada sedikit peningkatan ya kayak di sini nih. Tapi hati-hati. Oh, pantesan ya. Pantesan tiba-tiba koreksi Bitcoin dominance, ternyata balance sheet mulai ada peningkatan nih ya, mulai ada peningkatan sebesar 0,04%. Tapi hati-hati, ingat apa yang terjadi di sini ya, sama-sama nih, lihat. Balance sheet mulai naik, BTCD mulai koreksi ya. Tapi kalau sampai turun lagi ya naik lagi ujung-ujungnya BTCD-nya ya. Ya tinggal kita lihat deh ya apakah mulai ada statement-statement yang cenderung lebih dovish dari the Fed atau enggak begitu ya, karena mulai ada peningkatan. Tapi please jangan berpikir bahwa peningkatan balance sheet adalah konfirmasi bahwa kita pasti masuk QE atau berhenti QT. Enggak, itu bukan konfirmasinya ya. Sebenarnya kalau mau kita lebih ke konfirmasi urusan QT atau QE itu harus langsung dari mulut si Bang Jerome ya. Kalau Bang Jerome masih cenderung hawkish, susah begitu ya. Dan ya jangan terburu-buru lah begitu. Kayak kemarin di sini udah banyak yang euforik ya. Gue udah ingetin hati-hati ya, bagus ini ada peningkatan tapi jangan terburu-buru, masih ada kemungkinan dibanting lagi ya. Jadi intinya sih
jangan terlalu kebawa pakai emosi. Semuanya sih sebenarnya ya. Di market tuh ujung-ujung jangan kebanyakan bawa emosi. Gitu biasanya hancur ya. Oke. Next, kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Rusia, di mana Rusia mulai lebih open terhadap kripto ya. Jadi central bank mereka ya mulai mengunveil trading sandbox proposal. Ya ini apaan sih bang? Jadi simpelnya adalah trading tapi nggak bisa peer to peer begitu. Jadi ini masih eksperimental sih ya dan nggak semua orang boleh. Hanya certain individuals saja ya, orang-orang yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta rubles. Ini sekitar 1,15 juta USD begitu ya. Nah, jadi ini akan dicoba selama 3 tahun ya, dilihat apakah bagus atau tidak begitu ya. Tapi intinya apa? Ya intinya sih kita bisa di sini sampai Rusia pun yang kita tahu sangat ya ini I mean it's the birthplace of communism ya. Sangat sentralisasi apa banyak kan? Nah, mereka tetap melihat potensi dari kripto walaupun kalau gua lihat sih lebih ke ini ya potensi dari cuan dari kripto ya berarti itu nggak bisa dipungkiri sebenarnya semua orang banyak yang tertarik untuk di dalamnya gitu ya cuman ya untuk yang Rusia ini mungkin rada nyeleneh ya karena mereka nggak bisa peer to peer begitu ya tapi apapun itu kalau cukup besar ya orang-orang yang tertarik untuk masuk di dalamnya ya ini bisa jadi buying pressure juga begitu ya. Oke, itu kurang lebih newsnya. Untuk economic calendar, gue ingatkan hari ini kita masih ada sih kata gue. Coba kita cek, ada nggak ya? Oh, enggak. Hari ini udah habis ya, karena yang 30 year bond auctionnya udah tadi pagi. Sisanya sih udah, nggak ada apa-apa. Cuma ada bintang 2 dan bintang 1 saja, jadi sisanya hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke makro, bukan makro, ke buy limit. Tadi makro ya, makro udah beres. Sekarang kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, bagi lo yang buka posisi short di angka 84.000 ya harus ada profit kalau di 200. Nah buat lo yang mungkin pengen target TP-nya di posisi yang kemarin nih, kayak posisi short yang di 200 di angka berapa? 80.000 lebih 700. Itu juga udah profit karena kemarin ya tentunya kena juga ya. Terendahnya kan di 79.900. Jadi buat lo yang target TP di 200 profit 0,5%, buat lo yang di angka 80.700 lo profit 4% ya. Nah, buat yang masih target TP-nya paling ambisius di angka 78.547 ya boleh dipertahankan karena ya ujung-ujungnya statistik kalau reclaim tipis fake out kejadian lagi ya. Nah, tapi mungkin yang boleh dipertimbangkan adalah kalau udah kelamaan ya udahlah cukuplah TP gitu, karena
ya otomatis akan numpuk juga funding rate lo gitu ya. Ya at least ada potensi numpuk karena ya market kan bisa berubah-ubah kondisinya ya. Oke, selanjutnya kita lihat posisi spot. Posisi spot ada di angka 78.547, lalu di MA50 di angka 75.557 dan di 73.116. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi ya sayang sekali ya kemarin di sini. Oh enggak benar. Sorry. Benar. Shortnya udah profit. Kemarin dapat long ya karena sudah terjadi retest kedua lagi. Nah posisi longnya boleh dipertahankan karena tidak terjadi jebol. So untuk posisi longnya target TP-nya masih sama di angka 1932,7 ya. Untuk posisi spot for now di Ethereum satu dulu aja deh di angka 1849,9 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue masih harus mengingatkan ya bahwa kita masih jauh dari kuartal 4 gitu ya. Gue ngerti beberapa mungkin udah ngerasa wah aduh ini gimana ya, kok hancur ya kayak begini ya, bisa ngedump 14% gitu ya. Nah mungkin buat orang-orang yang ngerasa kaget bisa minus sampai 14%, mungkin belum cukup lama di kripto ya. Jadi faktanya memang bisa seperti ini, even Bitcoin pun bisa begitu. Dan kalau mau dibilang ini lebih mild tuh dibandingkan dulu ya. Ini paling minus berapa sih dari pucuk? Harga running tuh baru minus sekitar 24%. Ya. Sementara di cycle gua pertama di kripto, lu bisa lihat sendiri. Corrective movement tuh bisa 40%, 30%. 30 tuh udah oke. Banyaknya 40. Begitu loh ya. Nah, jadi ya kita harus membiasakan diri memang cryptocurrency market itu seperti ini buat para newbies terutama ya yang baru-baru masuk ke market, yang berpikir atau dibuat sama orang-orang tertentu berpikir bahwa market itu cuma ngepam gini doang ya. Enggak, koreksi ini berapa sih minusnya ya. Nah, ini banyak orang yang kaget loh ya. Ini kelihatannya paling berapa sih, belasan persen, lihat minus berapa, 32%. Ya, jadi kalau buat orang yang kasarnya kayak buat naratif, wah zaman dulu lebih gampang ya, cycle tuh lebih gampang zaman dulu ya, kemungkinan besar mereka nggak di cycle itu, cuma lihat doang chart terus berpikir emang lebih gampang. Oh kalau ngelihat chart yang udah lewat emang gampang ya, sama kayak di sini ya. Mungkin buat lo yang baru masuk di sini gitu ya kemarin, wah gampang ya kalau beli di sini cuan. Oh cobain jadi orang yang beli di sini, rata-rata nggak kuat ya, kebanding market ya. Nah jadi lagi-lagi ya, at the end of the day, yang akhirnya profit di market adalah orang-orang yang pakai fakta, data, statistik, dan konsisten. Begitu loh, konsisten. Kalau nggak konsisten, hancur apa-apa. Gitu. Dan ya tentunya selain itu juga ya bisa jaga resiko ya. Bisa jaga resiko dan juga siap dua arah gitu loh. Kebanyakan orang tuh nggak siap dua arah ya. Seperti yang gue bilang di video kemarin ya. Jadi gini, menurut gue tuh analisa dukun tuh kadang-kadang tuh nggak jelek-jelek banget ya, nggak jelek-jelek banget. Cuman jadi permasalahan apa? Mindset mereka deterministik. Nggak mungkin salah gue. Ya. Gue pinter, lu miskin semua. Ya. Gue pinter, maka kalau lu nggak percaya gue, lu tolol. Taunya apa? Salah. Dan apa yang terjadi? Ya minus. Udah minus ya nggak gaslight lagi ya, gitulah. Ya memang cara grup-grup VIP kan kayak begitu deh zaman dulu ya. Grup-grup dukun gitu ya. Akan selalu ada panglimanya mereka yang kerjaannya itu nge-gaslight gitu. Aku juga pernah kena dulu di 2016 kayak begitu ya. Jadi mentor kita nih ya, suhu kita nih zaman dulu nih ya, dukun padahal ya, dibilangnya suhu, sensei paling lu bejat padahal ya. Ya dibilangnya gini, oh hari ini akan ada keluar data ini, lihat aja market akan ngepam, bla 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 bla. Taunya apa? Market ngedam. Lu mau tahu apa yang dibilang sama panglimanya? Panglimanya ngomong gini ya. Wah, ini adalah ujian dari sensei kita ya. Dia tuh lagi mau mencoba melihat kalian tetap masih percaya nggak sama dia. Gue mikir ini kita mau kelas trading, komunitas investasi atau mau bikin kultus gitu. Nah tapi itu yang sering kayak terjadi begitu. Dan sekarang pun sama, masih ada yang kayak begitu caranya ya, di gaslight aja terus. Nah tinggal kuncinya di lu masih mau nggak dijadiin bahan gaslightan mereka? Gue nggak mau dulu, gue ngerasa ini bullshit. Nah, gue makanya belajar sendiri. Ya udah profit akhirnya.
Begitu, dan itu serius loh. Gua akhirnya ilmu yang benar-benar kepake sampai sekarang tuh ilmu gratis. Ya cuman mungkin modalnya harus Inggrisnya lumayan. Karena ya di Indo ya at least di masa itu ya bahan-bahan pembelajaran untuk trading ya mindset trading itu masih jelek sekali di zaman gua gitu yang pakai bahasa Indonesia. Bagusnya banyaknya dari ini yang bahan-bahannya tuh dari bahasa Inggris. Ya gitu aja paling modalnya. Ya, bukan dari kelas-kelas berbayar. At least itu pengalaman gue, makanya gue pengen bikin semua TCI gratis. Karena gue dapat semua gratis, ya modalnya cuma konsisten aja mau belajar. Begitu, ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa lo tabur, akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.